Assalamualaikum, bahagia, sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya akan menyuguhkan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang saya alami selama lebih kurang 40 tahun menjadi wartawan, menjadi jurnalis pada sejumlah koran baik harian maupun mingguan yang ada di Jakarta, dengan saya sebagai koresponden di Surabaya maupun menjadi redaktur beberapa koran mingguan yang berkedudukan di Surabaya. Pada suatu hari sekitar 35 tahun yang lalu, saya menjumpai peristiwa menarik yang terjadi di depan Apotek Simpang seberang Tunjungan Plaza Surabaya, persisnya di tikungan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pemuda. Di tikungan ini banyak atau ada beberapa kios yang menjual koran dan majalah. Kantor kami berada di Jalan Embong Wungu 49A Surabaya yang jaraknya dari tikungan ini sekitar 300 meter. Saya sering membeli koran di depan Apotek Simpang di tikungan tersebut. Namun pada suatu hari saya menjumpai hal yang membuat saya tertarik, yaitu seorang penjual lotre yang mengenakan tongkat penyangga, yang mengenakan korek karena kakinya cacat. Yang lebih menarik lagi, di sekitar penjual lotre tersebut terdapat seorang anak laki-laki berusia lebih kurang 6 tahun yang matanya buta. Anak ini nampak riang gembira bermain-main di sekitar penjual lotre tersebut. Saya bayangkan anak laki-laki buta ini adalah kerabat dari penjual lotre tersebut. Entah anaknya, entah ponakannya, atau barangkali anak tetangga yang akrab dengan penjual lotre tersebut. Setelah membeli koran, saya kembali ke kantor. Dan di kantor saya merenung, membayangkan peristiwa penjual lotre dan anak kecil berusia 6 tahun yang bermain-main di sekitar penjual lotre berusia lebih kurang 40 tahun tersebut. Nah, saya berpikir, siapakah mereka? Siapakah lelaki dengan tongkat penyangga dan anak buta itu? Buat saya ini menarik untuk diberitakan. Keesokan harinya, saya kembali untuk ke lokasi kios tersebut, tetapi kali ini tidak membeli koran, namun menjumpai dua sosok tersebut. Ingin mengorek lebih lanjut, siapakah mereka? Ternyata penjual lotre tersebut berasal dari Jakarta dan kos di seputar Kampung Kaliasin, di sekitar atau di sebelah Tunjungan Plaza Surabaya. Namun saya tidak bisa mengorek lebih lanjut keterangan dari penjual lotre tersebut. Nampak sekali penjual lotre tersebut tertutup, dan akhirnya tahu kalau saya adalah seorang wartawan, karena mungkin saya seringkali banyak bertanya yang sifatnya menyelidik. Pak, saya jangan dimuat ya. Demikian Pak penjual lotre tadi berpesan kepada saya. Akhirnya saya kembali ke kantor yang jaraknya sekitar 300 meter tersebut dari tikungan depan Apotek Simpang, lantas mencoba merenungkan kejadian tadi. Bagaimana kalau saya muat?
Padahal orang tersebut telah melarang saya jangan muat. Tetapi hati saya memberontak. Ini berita menarik. Tentu ada rahasia di balik kisah dua sosok ini. Siapakah mereka? Tetapi saya juga ragu-ragu. Karena Pak penjual lotre tadi berpesan agar saya tidak memuat. Saya berpikir agak lama, yang akhirnya maaf saya putuskan bahwa peristiwa ini harus saya muat di harian Pos Kota. Maka dengan berita strike news keberadaan tentang penjual lotre yang cacat dan anak kecil berusia 6 tahun yang buta tersebut, beritanya saya kirim ke harian Pos Kota dan dimuat di halaman 1. Selang satu minggu kemudian datanglah 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 orang remaja ke kantor Pos Kota Perwakilan Jawa Timur ingin menemui saya. Siapa penulis berita seorang laki-laki yang menyangga kakinya dengan tongkat ini dan seorang anak lelaki yang buta tersebut. Mereka tapi sudah menduga bahwa yang akan dijumpai itu adalah familinya. Anak buta itu adalah keponakan dari 3 orang yang menemui saya. Dan orang penyangga ketiaknya, penyangga kakinya yang cacat itu adalah kerabat jauh dari mereka bertiga. Mereka itu keponakan saya, Pak. Itu saya cari-cari. Sudah lama saya cari kemana gerangan perginya. Ternyata Tuhan telah memberikan jalan kepada kita semua dengan dimuatnya berita Bapak di harian Pos Kota. Kemudian mereka bertiga saya kawal menuju tikungan Apotek Simpang, tetapi saya hanya menunjukkan arahnya saja. Ketika mendekati tujuan, saya pamit mengundurkan diri. Cekaosnya, akhirnya anak lelaki buta itu berhasil dibawa oleh mereka bertiga kembali menuju ke Jakarta untuk berkumpul dengan keluarga besarnya, dengan kakek dan neneknya. Sedangkan orang tuanya sudah lama meninggal. Nah, kejadian berikutnya adalah anti klimaks dari peristiwa ini. Ketika saya lewat di depan Apotek Simpang, saya temui dari jauh, saya lihat dari jauh Pak penjual lotre itu sambil melihat saya dengan sinis. Dalam hati saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak penjual lotre ini. Dan dengan terpaksa saya telah melanggar kode etik untuk tidak memuat berita tersebut, untuk tidak memuat peristiwa tersebut, namun tetap saja beritanya saya kirim ke koran Pos Kota di Jakarta dan dimuat di halaman 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak penjual lotre yang telah mengecewakan Bapak. Assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa lagi pada cerita pewarta berikutnya.